bersama Agung. Ya, kita ngomongin apa nih Bang? Kali ini kita ngomongin kelas inspirasi, guys. Kita ngomongin kelas inspirasi. Jadi sebenarnya kenapa sih ada kelas inspirasi ini Bang? Kelas inspirasi ini salah satunya ini bertujuan untuk memotivasi anak-anak supaya memiliki cita-cita yang tinggi. Itu salah satunya. Oke. Dan masih banyak lagi terkait edukasi-edukasi terkait kesehatan, lingkungan, bahkan ada tadi satwa liar yang dilindungi supaya kita juga saling menjaga dari alam yang kita tinggali ini. Oke, dan sebenarnya kelas inspirasi ini ajang untuk mengingatkan kembali kali ya kalau mereka tuh harus punya cita-cita, mereka harus punya tujuan, harus punya harapan lah ya. Iya. Jadi paling enggak setelah dia besar nanti pikirannya tuh tidak hanya balik lagi ke ladang. Pun kalau misalnya balik ke ladang dia punya pengetahuan yang lebih tinggi lagi tentang pengolahannya gitu ya. Iya, betul. Jadi memang kita mengajak juga anak-anak supaya tidak patah semangat gitu. Karena mengingat di desa ini sendiri, ini aksesnya sangat susah, tingkat pendidikannya sangat rendah, sehingga angka putus sekolah itu tinggi. Nah, di sini kita juga mengajak mereka supaya lebih mengedukasi lah, supaya anak-anak ini cita-citanya tinggi, mau sekolah, supaya bisa menjadi agen of change ya, jadi agen perubahan untuk di desanya. Walaupun mereka ada di tengah pelosok hutan, tetapi punya cita-cita yang tinggi. Bahkan tadi ada yang ingin jadi dokter ya, ada Dokter, guru, tentara juga tentara Bang. juga. Keren Banyak sekali. cita-cita yang mereka inginkan. Sebenarnya jangka panjang tujuan dari jangka panjang kelas inspirasi ini sebenarnya apa tuh Bang? Jadi kalau jangka panjangnya ini Pengen meningkatkan meningkatkan SDM-nya sih SDM-nya, sebenarnya biar pasti. meningkatkan biar desanya lebih maju lagi, biar akses-akses yang awalnya sulit mungkin setelah mereka jadi orang nanti akan lebih baik lagi. Iya. Ya Bang ya. Karena kalau kita ngomongin SDM ini berpengaruh untuk jangka panjangnya. Karena ya generasi sekarang, anak-anak SD nih sekarang yang kita berikan inspirasi itu kelas 4 sampai kelas 6 itu kedepannya bakal jadi penerus untuk di desa ini. Ada yang jadi kepala desanya, ada yang jadi gurunya, bahkan ada lagi yang sebagai influencer desanya sehingga dia bisa mengembangkan skillnya di luar. Nah, itu jadi masa depan itu ditentukan oleh generasi sekarang juga. Dari sekarang lah ya, karena yang melanjutkan estafet dari orang tua nanti ya anak-anak Mereka. Kita mungkin bakal nanya beberapa pendapat dari bapak-bapak di sekitar sini ya Bang ya, boleh. tentang kelas inspirasi ini. Oke. Oke, saya sekarang lagi bersama dengan kepala sekolah SD 17 Tengon Pelaik, salah satu sekolah yang berada di kawasan Cagar Alam Gunung Niut. Pak Agus Mianto ya Pak ya? Pak Agus Mianto, kita kan sedang mengadakan kegiatan kelas inspirasi nih Pak. Kira-kira apa tanggapan Bapak Pak terkait dengan kegiatan ini? Tanggapan dari kita ini sangat membantu lah dalam hal pengetahuan buat anak-anak. Seperti itu ya Pak. Apa harapan Bapak ke depan Pak untuk agar kegiatan kita lebih baik lagi atau untuk memotivasi anak-anak lebih baik lagi dengan cara seperti apa Pak? Kita sangat mengharapkan kedepannya berkelanjutan jika ini memberi dampak positif pada anak-anak. Jadi kita siap memfasilitasi dengan keadaan yang kita miliki. Iya, baik. Kalau menurut Bapak nih Pak, kondisi pendidikan di wilayah ini seperti apa sih Pak kalau dari pandangan Bapak? Pertama kita menyadari mungkin keterbatasan dalam hal prasarana dan sarana. Salah satu di sini listrik, kemudian ini jaringan telkomsel, internet gitu ya. Ini juga belum punya. Yang lainnya kita sesuaikan dengan kondisi kita lah. Jadi kita juga tidak terlalu nuntut yang berlebih-lebih gitu ya. Pertama dari tenaga aja kita ada kurang, tenaga pendidik ya. Nah,
kondisinya agak sulit sekali ya Pak untuk sekolah di kawasan ini ya Pak ya. Gimana Kita kalau kita mau bilang sulit ya sulit, hanya selamanya kita jalani dan syukuri mana yang ada. Jadi kalau ada pihak yang mau ini membuat lebih lagi, alangkah bagusnya. Berarti kegiatan-kegiatan seperti ini didukung ya Pak ya sama Iya. sekolah. Oke, semoga kerjasama kita tetap berlanjut sampai ke depannya Pak ya. Siap. Untuk memajukan SDM kita di Desa. Ya, terima kasih Pak. Saya Ardiansah selaku tugas Repot Transportasi Wilayah Seribu, yang dimana fungsi kami itu melakukan pengelolaan terhadap kawasan cagar alam Gunung Nyut prioritas ya. Dimana pada kegiatan kita pada hari ini itu visit to school ya, dengan bertujuan memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini terkait salah satunya akan lingkungan, bisa mengenali jenis-jenis satwa liar yang dilindungi, tentang kawasan dan sebagainya. Kenapa kita melakukan kegiatan di SD umur 17 Pelai? Karena memang salah satu sekolah dasar yang berada di dalam kawasan cagar alam Gunung Nyut. Jadi di mana di kawasan kita ini banyak sekali sebenarnya jenis-jenis satwa liar ini. Salah satu Aku sekarang lagi sama siapa namanya? Aldo. Sama Reni. Hari ini ikut kelas inspirasi ya, ikut kegiatan kelas inspirasi. Tadi Reni dulu deh. Reni tadi dapat pelajaran atau ilmu apa-apa aja tadi dari kelas inspirasi? Diajarin apa aja sih di sana tadi? Belajar tentang hewan-hewan. Lalu bermain-main ya, seru ya berarti ya. Kalau Aldo tadi dapat pelajaran apa aja tadi, Do? Ilmu yang baru, Ilmu yang seperti apa? hewan yang langka-langka aja. Hewan yang langka-langka ya. Cita-cita Reni tadi apa? Cita-cita Reni guru, sama cita-cita Aldo? Polisi. Mau jadi polisi biar apa, Aldo? Ya, mereka penjahat. Nangkep penjahat ya. Banyak penjahat berarti di sini, Aldo? Banyak ya. Kalau Reni tadi jadi guru, biar apa jadi guru di sini, Reni? Mengajar anak-anak. Mengajar anak-anak ya, biar anak-anaknya lebih pintar lagi ya Reni ya. Oke, itu dari anak-anak di kawasan Cagar Alam Gunung Nyut. Semoga cita-cita adik-adik sekalian tercapai, lalu bisa memajukan desanya ya. Oke, di sini kita akan menggali informasi terkait yang dirasakan sama masyarakat terkait kelas inspirasi ini. Nah, di sini saya sedang bersama Pak Musadi. Di sini Bapak menjadi masyarakat di Dusun Tengon. Dusun Kulum, Desa Tengon ya. Dusun Kulum, Desa Tengon. Oke, ini Mana? Pak, terkait kelas inspirasi nih yang tadi dilakukan, itu tuh menurut Bapak penting nggak sih kalau kita ngadakan seperti ini di tingkat SD? Lebih penting supaya menambah wawasan pemikiran anak-anak di masa depan. Supaya anaknya gimana, Pak? Supaya anak itu bisa memahami apa sih itu, apa sih yang dibilang hewan, apakah bisa dilindungi dari segi apapun yang mereka bisa lihat, karena lewat program seperti inilah yang akan menjadi perubahan bagi anak-anak di masa depan. Kalau selama ini Pak di masyarakat untuk cita-cita melanjutkan sekolah di Tengon ini sudah tinggi atau belum? Atau banyak putus sekolah, Pak? Masih banyak yang putus sekolah karena lewat ekonomi yang belum memadai dan juga ekonomi yang masih kurang. Sehingga kadang-kadang ada yang putus sekolah, ada yang berminat melanjutkan tetapi ekonominya tidak mendukung, sehingga di tengah perjalanan mereka bisa putus sekolah gitu.
berarti tepat sekali dengan adanya kegiatan kelas inspirasi kita ini. Iya. Karena memotivasi untuk anak-anak untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Iya, ke jenjang yang lebih tinggi. Ini juga berpengaruh ya Pak ya Iya. untuk SDM penerus di Desa Tengon ini ya Pak ya. Iya, iya. Karena penerusnya ya bukan siapa-siapa lagi kalau Iya, bukan mereka kan. Iya. Kalau bukan mereka siapa lagi kan untuk generasi yang akan datang. Iya betul. Kalau banyak temuan dari penyalahgunaan hasil hutan kayunya, kemudian pengambilan satwa yang dilindungi itu masih tinggi ya Pak ya di sini. Masih tinggi. Berarti ini sinkron Pak dengan adanya edukasi kelas inspirasi ini. Karena Iya. kita memberikan pengetahuan ke anak-anak supaya anak-anak ini bisa mengelola dengan baik. Maksudnya tidak merambah hutan secara besar-besaran, tetapi secukupnya. Kemudian tidak mengambil hewan-hewan yang dilindungi, tetapi bisa dipilih. Oh ini yang boleh, ini yang tidak. Gitu ya Pak ya? Iya. Ternyata sinkron dengan hasil data yang diambil oleh tim Smart Patrol ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Iya. Oke Pak, terima kasih. Oke, jadi sekian dari kegiatan kelas inspirasi hari ini ya Bang. Tadi kita udah banyak wawancara sedikit sih tentang tanggapan mereka tentang kelas inspirasi, baik dari gurunya, dari masyarakatnya maupun dari kepala riset PKSD dari Kecamatan Tinggi. Oke, semoga bermanfaat untuk adik-adik dan kita semua bisa berkolaborasi dengan baik ke depannya. Oke, terima kasih. See you next time.